Baik Bu, selamat siang Bu Evi. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bapak gimana? Kabar saya baik juga Bu. Sebelum kita mulai proses coaching ya Bu ya, ini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan itu pun Ibu juga tahu kan, nanti untuk menjadi rubrik penilaian dalam acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga telah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu jangan lupa menerapkan alur dari kita yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Bisa Pak. Baik Bu, selanjutnya ini sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Karena kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Berarti ada dua ya? Iya. Dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagaimana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya yang spesifik bagi saya itu Pak, yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif. Supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia alami Pak. Baik Bu. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching dia bisa menerapkan alur cerita secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya menurut kita, kemudian ide-ide dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan sebenarnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan percakapan Ibu sesuai indikator tadi. Baik Pak, terima kasih. Baik Bu, sudah siap? Siap Pak. Siap, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Pak. Siang Bu Elvi. Selamat siang Bu Tiur, apa kabar Ibu? Kabar baik Bu Elvi. Bu Elvi apa kabar? Saya baik Bu Tiur. Bu Elvi, boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Boleh Bu, silakan. Dengan senang hati. Bu, kira-kira tujuan pertemuan kita ini memasuki apa ya? Begini Bu Elvi, saya sebenarnya lagi mengalami permasalahan nih Bu Elvi. Satu sisi kan kita lagi mengikuti nih kegiatan saling guru penggerak. Sementara saya juga baru mendapat informasi minggu lalu bahwa sekolah saya ini juga akan diakreditasi. Jadi memang saya sedikit mengalami kesulitan nanti dalam membagi waktu Bu Elvi gitu. Lalu apa yang diharapkan dari pertemuan kita ini Bu? Yang saya harapkan sih Bu Elvi, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini dengan masalah bagaimana saya bisa membagi waktu, di mana saya harus mengerjakan tugas-tugas sebagai guru penggerak, dan di mana juga kami harus mempersiapkan perangkat untuk akreditasi ini. Jadi saya mengharapkan ada solusi lah Bu yang saya dapatkan. Oh begitu Ibu. Yang permasalahan tentang akreditasi ya Bu ya? Iya. Jadi kalau seperti itu tentunya Ibu mempunyai kesempatan apa yang Ibu miliki supaya bisa sesuai yang Ibu harapkan seperti itu? Jadi sebenarnya saya mengharapkan kan Bu, saya bisa dapat dua-duanya. Calon guru penggerak saya bisa selesai, dan saya juga bisa menghadapi juga akreditasi ini. Jadi sebenarnya kesempatan yang saya punya sekarang ini
saya sebenarnya punya teman-teman yang bisa membantu ya Bu, ada guru-guru, ada teman-teman juga yang lain juga yang bisa membantu saya dalam menyiapkan perangkat-perangkat akreditasi ini Bu. Dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu itu dalam pencapaian tujuan Ibu itu yang sekarang itu berada di angka berapa sih Bu? Sebenarnya ya Bu, kalau saya melihat semua sekarang ini lagi menumpuk ya Bu ya, saya sih masih berada di angka 7 lah Bu. Soalnya sangat sulit sekali nanti saya membagi waktu ini Bu. Saya harus mengerjakan pekerjaan dari guru penggerak, belum lagi tugas ke sekolah, tambah lagi mempersiapkan pekerjaan untuk menyiapkan perangkat akreditasi ini. Jadi saya memang masih berada posisi 7 lah Bu, seperti itu. Oh, tapi Ibu merasa Ibu di posisi 7 masih sampai Iya. sekarang karena dengan CBP ini apalagi masa apa yang sekolah juga yang dipikirkan. Jadi target yang diharapkan itu berapa? Skala berapa Bu? Saya paling saya mengharapkan sih Bu paling di angka 8 atau enggak 9 lah Bu. Seperti itu target yang saya harapkan. Oh, berarti Ibu berharap target kita target yang diharapkan adalah 8-9. Kira-kira ada nggak kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai di angka 8-9 itu Bu? Kalau kekuatan saya sih Bu, karena memang saya sudah terbiasa ya Bu bekerja di bawah tekanan, mengerjakan pekerjaan itu secara bersamaan. Jadi kekuatan inilah yang mungkin bisa saya pegang ya. Saya yakin saya bisa mengerjakan ini karena bukan ini lagi pertama kali saya melakukan pekerjaan secara bersamaan. Jadi kekuatan saya karena saya sudah sering melakukan pekerjaan yang di bawah tekanan, lalu saya juga punya teman-teman juga mungkin yang bisa mendukung. Inilah kayak kekuatan saya sih Bu ya. Iya Bu. Kira-kira ada hambatan nggak Bu yang untuk menghalangi tujuan ini? Hambatan banyak sih Bu ya hambatannya ya Bu. Apalagi kalau akreditasi ini banyak sekali hambatannya, mana sarana-prasarana yang belum lengkap, perangkat pembelajaran juga yang masih harus banyak dibenahi. Sementara juga kita sekarang di guru penggerak sudah modul 3, banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, sebentar lagi mau panen karya. Hambatan-hambatannya itu, ya itu Bu, banyak sekali hambatannya, seperti itu. Ya, sekali ya Bu ya hambatannya. Jadi berapa lama ya jangka waktu untuk mencapai tujuan ini gitu? Berapa lama ya Bu? Mengingat saya harus mencari dulu mengingat saya harus mengarahkan dulu teman-teman saya mempersiapkan ini. Jadi saya kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 bulan lah Bu mempersiapkan ini Bu. Iya. Kurang lebih 3-4 bulan ya Iya. Bu ya. Kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini seperti apa? Jadi saya boleh berhasil nanti kalau mungkin saya lulus guru penggerak Bu. Lalu yang kedua saya juga bisa, sekolah kami juga bisa terakreditasi dengan peringkat yang baik sebelumnya sekarang juga itulah menjadi ukuran keberhasilan Bu. Berarti Ibu berharap ukuran keberhasilan bisa menjadi guru penggerak, akreditasi kita bisa nilai A ya Bu ya. Apakah Ibu ada komitmen dalam rencana ini? Ya ada Bu, komitmennya saya mulai sekarang harus bekerja, mencicil pekerjaan-pekerjaan yang akan dibutuhkan pada saat akreditasi dan juga guru penggerak. Makanya mulai sekarang minggu depan saya harus membuat tim, melakukan pekerjaan ini sudah mulai sedikit demi sedikit. Inilah komitmen saya. Jadi setiap hari harus menambah waktu jam kerja untuk mengerjakan dan mempersiapkan ini Bu. Inilah komitmen saya Bu. Bagus sekali komitmen Ibu. Kalau begitu Bu, apakah ada yang terlibat dalam rencana Ibu ini? Tentu pasti banyak ya Bu yang terlibat, apalagi dalam akreditasi Bu tentu harus terlibat dari semua guru, tenaga pendidikan, yayasan, orang tua, siswa, semua pasti terlibat Bu dalam hal ini. Jadi saya membutuhkan mereka juga sih. Bagus sekali ide Ibu. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oh ya Bu, saya ingin tanya, setelah kita berbicara seperti ini, bagaimana perasaan Ibu? Lebih lega ya Bu ya, lebih plong gitu karena saya tadi kan sudah kayaknya di pikiran saya ini sudah menumpuk lah gitu. Tapi ketika saya berbicara sama Ibu,
saya seperti lebih lega, lebih rileks, lebih santai, lebih plong karena melihat pekerjaan ini yang beruntun-untun ini kan Bu. Tapi ketika saya cerita sama ibu juga mengarahkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan, jadi membuat saya jadi berpikir, oh iya ya, saya bisa ternyata seperti itu Bu. Ya Bu Pio, tetap semangat ya Bu Pio ya. Saya senang mendengarkan sharing dari Ibu juga. Saya juga dapat mendapatkan pengalaman dan sharing Ibu juga. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Elvi sudah membantu saya. Sama-sama Bu Pio. Selamat siang Bu Elvi. Selamat siang Bu Pio. Baik Bu Elvi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachingnya terkait proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, jadi yang sudah dilakukan sesuai dengan hasil catatan saya ya. Pada catatan saya, Ibu sudah melakukan semua prinsip coaching. Sebagai kemitraan, Ibu terbukti ketika Ibu ngobrol, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian proses kreatif, Ibu sudah menggali aktivitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat. Itu sudah terlaksana Bu ya. Dan yang paling penting dari proses tadi, Ibu sudah melakukan percakapan dengan anggota kita, di mana Ibu sudah memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana, dan terakhir tanggung jawabnya. Alhamdulillah dari catatan tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, hebat, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya terapkan itu kehadiran penuh Pak. Tadi kan saat saya melakukan coaching saya tadi ada mengeluarkan unek-unek yang sudah membuat dia stres ya Pak ya. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop pada saat itu Pak, agar coaching saya lebih rileks dalam menyelesaikan permasalahan itu Pak. Kehadiran penuh ya, ini harapan Ibu untuk dapat dikembangkan. Ya, saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya, dan tidak juga hanya potensi ini, tapi juga potensi lain yang dapat dilakukan ketika memberikan pertanyaan terhadap coach atau mitranya nanti. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal Ibu ke depannya ketika Ibu melakukan coaching. Ibu bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian ataupun pelayanan coach. Ibu bergantung pada alur Tirta. Alur Tirta bisa selalu Ibu gunakan. Baik Bu, terima kasih Bu, suatu proses yang sangat baik. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu, selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Subrata. Selamat siang Bu Elvi, apa kabar? Baik Pak Sub. Pak Sub, boleh mengganggu waktunya sebentar nggak Pak? Boleh Bu Elvi, dengan senang hati. Bu, kira-kira tujuan untuk pertemuan kita ingin membahas topik apa ya Bu ya? Begini Pak, saya ini sedikit mengalami permasalahan. Tahun ini saya mengalami sedikit kendala tentang saya diangkat menjadi ketua science center nih Pak di sekolah saya. Jadi dan kebetulan saya juga mempunyai kelas yang mulainya sampai jam 2:30 nih Pak. Jadi saya ini berpikir bagaimana cara saya bisa membagi waktu saya dengan anak, padahal anak-anak juga berpulang jam 2:30 kan Pak ya, karena anak-anak ini juga memiliki waktu eskulnya Pak, begitu Pak. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini Pak. Bagaimana saya bisa membuka kembali ruang science center, tapi tidak mengganggu waktu anak-anak dan waktu saya juga Pak. Menurut Bu Elvi, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang supaya science center bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan?
Begini Pak, sebenarnya ini saya kan sudah lama jadi ketua center sebelumnya dulu. Setelah itu digantikan dengan teman saya ini juga pengurus lama, tapi setelah itu saya vakum digantikan teman saya yang baru. Saya juga mengenal Science Center itu seperti apa. Jadi saya mempunyai kesempatan karena saya sudah pernah dulunya memegang Science Center dan sekarang lagi saya dikembalikan lagi untuk menjadi ketua Science Center tersebut Pak. Begitu Pak. Jika dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu Elvi dalam pencapaian tujuan Ibu yang sekarang itu berada di angka berapa? Kalau sekarang Pak, saya akui saya masih di skala 7 Pak. Karena menurut saya belum efektif kali untuk membuka itu karena dengan kelas yang baru, suasana yang baru, saya harus hanya memiliki kesempatan skala 7 Pak, gitu Pak. Gitu ya. Jadi target Ibu yang Ibu harapkan pada skala berapa nantinya? Target saya itu pada skala 8 atau 9 Pak. Karena dalam waktu saya menjabat sebagai ketua Science Center dahulu, saya membutuhkan waktu cuma lebih kurang 1 bulan Pak untuk menyelesaikan ini Pak. Begitu Pak. Oke. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai di angka 8 atau 9 itu? Sekarang alhamdulillah kepala sekolah telah memberikan kami membentuk sebuah tim di Science Center, tim yang solid yang bisa berkolaborasi. Jadi saya mempunyai kekuatan, teman-teman saya yang saya tersebut, saya memang teman-teman yang memang bisa saya andalkan Pak. Begitu Pak. Kira-kira ada hambatan nggak ya yang menghalangi Ibu untuk meraih tujuan itu dan bagaimana cara Ibu menanganinya? Ada sih Pak, yang pastinya hambatannya itu Pak ya, anak-anak sekarang sudah mulai ekskul kembali kan Pak, anak kelas 3 juga sudah mulai ekskul. Saya harus memikirkan cara bagaimana Science Center ini bisa berjalan sesuai keinginan dari yayasan dan anak-anak juga bisa istirahat dengan waktunya, anak-anak bisa melakukan ekskulnya dengan waktunya. Saya berusaha mencoba untuk setelah anak-anak setelah sholat zuhur dan makan, kan ada waktu tuh lebih kurang 20 menit tuh Pak ya. Saya berencana membuka ruang Science Center dengan kelas yang berbeda, misalnya hari Senin Selasa kelas 1-2 bisa menonton, hari Rabu kelas sekian, nanti itu bergantian dengan kelas paralelnya Pak. Begitu Pak. Berapa lama jangka waktunya untuk mencapai tujuan itu Bu kira-kira? Mudah-mudahan karena ada tim yang solid ini Pak ya, saya mungkin bisa membukanya lebih kurang waktunya saya minta mungkin paling lama 2 bulan Pak, karena saya memulai dari nol lagi ya Pak ya, walaupun saya sudah pernah menjadi pengurus Science Center, tetapi karena saya mulai dari nol lagi, itu tiap kali mungkin lebih kurang 2 bulan saya membutuhkan waktunya Pak. Begitu Pak. Kira-kira menurut Ibu ya, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ukuran keberhasilan dari cara saya ini kalau ketika anak-anak sudah mulai bermain di ruang Science Center, anak-anak sudah aktif meminjam shoebox dan mereka sudah melakukan percobaan-percobaan, berarti itu sudah berhasil saya membukanya Pak. Begitu Pak. Ya. Apa komitmen Ibu dalam rencana yang akan Ibu jalankan ini? Yang pastinya saya juga harus menyisihkan waktu saya mulai dari sekarang ya Pak ya, untuk mulai mendeskripsikan Science Center ini mau dibawa kemana, dengan cara mengisi kembali shoeboxnya, dengan cara menyusun kembali apa saja peraturan-peraturan ada di ruang Science Center dan apa saja sih permainan-permainan atau apa aja yang perlu kita kembangkan lagi di ruang Science Center yang menarik agar anak itu datang ke ruang Science Center Pak. Begitu Pak. Gitu ya. Lalu ada nggak ya orang ataupun pihak yang bisa Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini Bu untuk meningkatkan keberhasilan rencana Ibu ini? Yang pastinya saya itu melibatkan sekolah Pak, yang sebagai yang dituakan di sekolah yaitu ibu kepala sekolah, guru-guru wali kelas, karena guru wali kelas yang akan bisa mengarahkan anaknya ke ruang Science Center, dan saya juga mempunyai kawan-kawan yang solid. Semua warga sekolah saya libatkan, Pak, orang tua pun komite pun saya libatkan untuk bisa membuka kembali ruang Science Center ini Pak. Begitu Pak. Mantap sekali Bu ya. Semoga bisa berjalan sesuai yang Ibu harapkan ya. Oh ya Bu ya. Setelah kita berbincang ini bagaimana perasaan Ibu? Wah, setelah saya berbincang dengan Bapak, perasaan saya itu sangat lega, senang, tenang. Kenapa Pak? Saya bisa menceritakan semua itu yang saya hadapi, saya miliki kepada Bapak. Dengan harapan saya menemukan solusi sendiri, bagaimana saya bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak karena dengan pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya bisa berpikir bagaimana cara mencari solusinya Pak. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas sharing kita hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Iya, terima kasih
kasih juga ya untuk Yopi. Selamat siang Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Yun. Selamat siang Pak Subrata, apa kabar? Kabar baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Kabar baik. Pak Subrata ada apa? Pak Subrata datang ke tempat ini? Ya ini Bu, saya mau curhat sedikit Bu mengenai ya pekerjaan saya dalam mengajar Bu. Pertama ini dalam masalah pembuatan FPP Bu, mengajar dan sebagainya, mengajar Bu. Ya ini saya repot buatnya Bu. Dimana saya nggak terbiasa begini. Tuh mau saya curhatkan Bu. Repot Bu. Iya, oh jadi Bapak sekarang punya permasalahan dalam pembuat FPP ya Pak ya? Ya. Lalu apa yang Bapak harapkan dengan pertemuan kita ini? Ya saya harapkan kalau bisa saya tidak mau buat FPP Bu. Tapi kan itu dari dinas kan kita kewajiban buat FPP. Saya maunya saya tetap buat FPP tapi versi saya sendiri Bu. Karena menurut saya FPP itu memang idealnya kita sendiri yang buat, tapi tidak harus dengan format yang aneh-aneh ataupun yang terlalu repot ataupun lebih seperti dari dinas itu Bu. Pokoknya saya seperti itu Bu. Jadi Bapak ini rindu bahwasanya Bapak ini membuat FPP versi Bapak sendiri, tidak harus mendownload atau mengikuti aturan dari dinas. Iya betul Bu. Ya. Betul Bu. Jadi lalu kira-kira apa kesempatan yang Bapak miliki untuk membuat hal tersebut? Ya, kalau saya ngomong FPP itu Bu, ya saya banyak ikut pelatihan-pelatihan nih Bu ya. Jadi bagaimana merancang pembelajaran, apalagi sekarang saya ikut guru penggerak Bu ya. Makanya ilmu tentang kompetensi apa yang harus saya ajarkan ke anak-anak. Jadi menurut saya yang tahu, yang lebih tahu apa yang membutuhkan anak di kelas, bukan dari FPP yang saya download itu Bu. Jadi menurut saya idealnya memang FPP harus dibuat, tapi memang harusnya tidak merepotkan guru juga. Jadi akhirnya nanti gurunya repotnya mengerjakan FPP-nya banyak-banyak, lama-lama akhirnya pas praktek nyatanya di kelasnya malah nggak dikerjakan. Akhirnya hanya sekedar FPP aja jadinya. Gitu. Ya, berarti saya paham maksud Bapak. Jadi Bapak menganggap selama ini bahwa FPP dari pemerintah itu ya memang tidak sesuai dan tidak terlaksana 100%. Relevan ya Pak dengan keadaan siswa, karena yang mengetahui keadaan siswa kan guru sendiri. Iya betul. Gitu ya Pak ya. Lalu kira-kira Bapak ini sekarang Bapak ingin mencapai tujuan Bapak ini membuat FPP versi Bapak sendiri. Kalau saya ingin bertanya, posisi Bapak sekarang berada di skala berapa? Dan angka berapa yang akan Bapak capai dalam target pencapaian Bapak? Kalau dari skala 1 sampai 10 Bapak posisinya di mana? Kalau sekarang mungkin saya di posisi skala 8 gitu ya. Lumayan ya, karena saya memang sering ikut pelatihan ya, jadi lumayan bisa lah merancang pembelajaran yang sesuai dengan anak. Yang saya harapkan juga kalau bisa ya bisa skala 10. Ya kan skala 8 aja, saya mau inginnya semua anak di kelas itu bisa semangat dan belajar Bu, dan senang lah Bu ya, nyaman dan senang seperti itu. Berarti Bapak ingin mengharapkan target Bapak di angka 10 seperti ini ya Pak ya. Kira-kira ada nggak sih Pak hambatan-hambatan yang nanti Bapak hadapi untuk mencapai target Bapak di angka 10 ini? Kira-kira? Iya ya hambatan ya. Hambatan ini itu tadi Bu, saya dibebankan harus membuat FPP ini Bu ya. FPP versi saya sendiri, yang harus pembelajarannya sesuai dengan kondisi anak, dan harus juga membuat FPP yang versi dari dinas tadi Bu, yang benar-benar tadi Bu ya, yang terjadi lagi itu kan repot lagi Bu. Itu mau hambatan saya yang mungkin jadi akan menghambat FPP saya buat itu Bu. Jadi akan mungkin agak sulit jadinya Bu. Artinya hambatannya jadi membuat 2 versi. Iya, repot namanya jadinya Bu. Lalu kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menangani permasalahan ini? Dengan hambatan-hambatan ini bagaimana cara Bapak? Mana ya? Mungkin lah Bu ya, mungkin bisa saya beli aja ya FPP-nya ya. FPP-nya bisa beli aja ya, FPP yang itu mungkin bisa beli aja. Jadi nggak perlu repot Bu ya, yang versi dinas ya Bu ya, atau yang yang untuk administrasi mengajar Bu ya. Kalau untuk yang untuk mengajar di kelas yang aslinya Bu ya, yang itu saya buat sendiri, tetap saya buat sendiri dengan versi saya. Ini FPP yang itu saya itulah sendiri yang mungkin Bu ya. Berarti
yang RPP yang dari dinas itu mungkin bisa dibeli atau di Iya, download begitu iya bisa ya, dan Pak, biar ya. repot ya. Ya. Nggak usah download kok, di aja mau langsung aja, langsung dikumpul aja gitu. Dibikin aja ya, Ya, repot. berarti cara Bapak untuk menangani hambatan itu seperti itulah Iya, Bapak ya. iya. Namun Bapak harus membuat juga RPP versi Bapak sendiri. Iya itu wajib bu, Gitu. PP guru wajib bu. Lalu Pak, kira-kira berapa lama Bapak membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan dari Bapak tadi? Iya, kalau misalnya ada dua versi sih bu ya. Yang mungkin yang untuk versi yang saya pribadi itu yang buat yang untuk di kelas ini mesti pagi bu harus buat ya. Dan setiap pagi itu memang harus saya buat PP nya bu. Jadi sebelum aja saya harus siapkan rancangan apa yang akan saya ajarkan ke anak pada hari itu. Jadi harus siap tujuannya apa, kemudian apa namanya bentuk bentuk kegiatan bagaimana untuk latihan itu sudah saya buat bu. Jadi saya pagi-pagi datang pagi, makanya saya datang pagi ke sekolah pagi bu. Kalau enggak saya bingung bu ngajar apa. Seperti itu. Jadi setiap pagi pasti saya buat bu. Kalau untuk yang versi yang dinas itu bukan bu ya, itu beli ya mungkin nanti dulu ya, mungkin gaji bulan depan dulu ya. Bulan depan mungkin bisa dibeli lah mungkin ya. Oh, gitu Dan, ya Pak iya. ya. Ini udah ditanya lagi bu sama orang kurikulum dulu. Bingung juga saya bu ya. Iya. Oke, lalu intinya Bapak tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk membuat RPP itu ya. Paling butuh sehari saja langsung Iya, bisa ya itu Pak kan. ya. Karena itu sesuai dengan kebutuhan Betul siswa sekali. Bapak gitu. Iya. Lalu kira-kira menurut Bapak apa sih untuk sehari saja langsung Iya, bisa ya itu Pak kan. ya? Karena itu sesuai dengan kebutuhan Betul siswa sekali. Bapak gitu. Iya. Lalu kira-kira menurut Bapak apa sih ukuran keberhasilan dari tujuan Bapak ini? Bapak itu tujuannya tercapai itu apa ukuran keberhasilan menurut Bapak? Ya, ya. Dengan versi RPP saya itu saya harapkan itu ya memang indikasinya anak itu nyaman dan belajar bu ya, asik, antusias dan belajar, kemudian apa namanya nggak cukup waktunya belajar bu ya, itu harapannya ya. Jadi tandanya ya seperti bu, bangkitlah buat motivasi anak untuk lebih semangat dan belajar, terutama pendidikan bu ya. Belajarnya memang nggak sering dibilang susah ya. Nah, bagaimana pelajaran dibilang susah itu, tapi anak itu bisa senang belajarnya itu bu. Iya, iya. Berarti ketika anak senang belajar, artinya Bapak sudah berhasil. Iya Pak? itu. Oke. Lalu Bapak, apa kira-kira komitmen Bapak yang bisa Bapak lakukan supaya Bapak tujuan Bapak ini boleh tercapai? Ya ya. Tiap hari ya memang saya harus lebih banyak pelatihan lagi bu ya, pelatihan lagi bagaimana macam pembelajaran itu yang lebih menarik bu ya. Jadi bisa saya tuangkan dalam bentuk RPP yang ideal seperti saya tadi bu ya. Jadi akan lebih menarik dan lebih variatif ya bu ya, lebih variatif jadi lebih banyak dan lebih mengenal di anak ya mungkin seperti itu. Ya itu aja bu ya. Berarti memperbanyak pelatihan ya Pak Iya, ya. Bu. Oke. Lalu kira-kira siapa saja Pak yang terlibat dalam pencapaian tujuan Bapak ini? Adakah orang yang terlibat? Sementara ini sih nggak terlalu banyak ya teman yang bisa terlibat, tapi ada satu orang itu bu yang bisa mensupport dan ataupun yang membuat saya komitmen untuk meningkatkan apa namanya merancang pembelajaran yang dikasih itu lebih bagus ya. Wakil kepala sekolah kami ya kebetulan walaupun dia yang sering minta apa namanya administrasi saya biar lengkap ya, lengkapi catatan, lengkapi administrasinya. Tapi satu sisi saya sebagai guru yang menginginkan pembelajaran yang ideal itu seperti itu bu. Dia kami sering diskusi ya bagaimana merancang pembelajaran yang bisa mendapat kompetensi yang sesuai dengan yang seharusnya ya, sosial, kompetensi kepribadian anak bagaimana kami sering diskusi dan ya hasil diskusi kami ya saya tuangkan dalam rancangan pembelajaran ataupun RPP versi saya tadi bu. Adalah ya itu bu orangnya. Wah, luar biasa ya Pak Subrata ya. Artinya Pak Subrata ingin membuat sebuah rancangan pembelajaran itu yang benar-benar sesuai kebutuhan siswa di kelas Bapak. Iya, iya. Bukan berdasarkan dari dinas atau ambil dari orang lain, Iya. tapi benar-benar ingin membuat sebuah rancangan itu berdasarkan kebutuhan Bapak dan versi Bapak Iya, sendiri. betul. Iya. Ya Pak, saya senang dan salutlah dengan apa yang Bapak rencanakan itu. Semoga apa yang Bapak targetkan, Bapak ingin capai boleh tercapai ya Pak ya.
Dan Bapak harus tetap semangat supaya apa yang Bapak inginkan itu boleh Bapak capai. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah pertemuan kita ini? Ya Bu, ya curhat juga, ya lega juga atas ya tanya-tanya dari itu bisa saya jawab ya dengan tenang lah sekarang ya. Jadi walaupun saya tetap membuat PP itu, saya tetap PP yang sebinas ya, yang dulu itu yang sini dapat jawabannya ya, dapat jawabannya ataupun dapat masalahnya, agar saya bisa mungkin dari sebelumnya saya bisa membeli PP-nya dengan repot ya. Dan bagaimana PP yang saya buat biasa investasi saya itu tetap saya lakukan, mungkin lebih tingkatkan lagi Bu ya. Saya lebih semangat. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak Subrata sudah datang ke tempat ini untuk berbincang-bincang. Sekali lagi semangat ya Pak Subrata. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Subrata.